Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yunilevi, guru di SMP Negeri 2 Dulupi, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tugas 1.1.A.6, demonstrasi kontekstual modul 1.1 dengan sebuah karya berupa komik digital yang berjudul Bu Sandra yang selalu ingin tahu. Selamat pagi Bu Sandra. Pak Lui, pagi Pak. Sampai kaget saya. Kenapa pagi-pagi Bu Sandra sudah melamun begini? Begini Pak, saya itu bingung setelah melihat Ibu Evi mengajar kemarin. Memangnya kenapa Bu Sandra? Beliau tidak menghukum murid yang terlambat masuk kelas. Jadi bingung saya. Loh, kok bisa Bu? Iya Pak, Bu Evi cuma menasehati murid tersebut, lalu disuruh ikut pelajaran. Pada umumnya Pak, guru-guru di sini itu kalau ada anak-anak yang melakukan pelanggaran akan dihukum seperti lari keliling lapangan, dipukul, atau berdiri di depan kelas sambil angkat satu kaki. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Bu Evi. Karena anak-anak itu kalau tidak dihukum, mereka tidak akan kapok. Ada apa ini? Kok pada ngumpul di sini pagi-pagi begini? Ibu Sandra, Pak Lui, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Evi, Ibu Sandra tadi penasaran dengan sikap Ibu Evi waktu mengajar kemarin. Kenapa anak yang terlambat kok tidak dihukum, malah disuruh masuk ikut pelajaran? Oh, itu masalahnya ya Bapak Ibu. Baik, saya akan jelaskan kenapa saya tidak menghukum siswa terlambat kemarin. Iya Bu Evi, padahal biasanya kan anak-anak yang melakukan kesalahan dihukum fisik atau dimarahi supaya mereka tidak mengulangi lagi. Ibu Sandra, Pak Lui, ketika saya di bangku SMK dulu, saya pernah dihukum lari keliling lapangan sekolah karena terlambat masuk kelas. Waktu menjalani hukuman tersebut, teman-teman saya jadi penonton. Di situ saya merasa malu sekali. Lalu, apa hubungannya dengan sekarang, Bu? Kan sekarang Ibu sudah jadi guru. Oh, jadi begitu Bu. Benar juga ya. Benar, Pak. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Menurut saya, mari kita ganti hukuman dengan konsekuensi. Jangan menghukum murid dengan hal-hal yang tidak relevan dengan perbuatan yang dilakukan. Karena hal itu bisa memunculkan rasa kebencian dan balas dendam. Nah, seperti contoh, murid terlambat masuk kelas, konsekuensinya ya dia ketinggalan pelajaran. Jadi, dia bisa mengejar ketertinggalannya dengan tidak ikut istirahat. Bagaimana korelasinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti yang telah Ibu sebutkan tadi? Saya masih bingung. Begini Bu Sandra, hendaknya kita sebagai pendidik bisa menuntun murid-murid kita dengan budi pekerti yang baik.
jika anak dididik dengan kekerasan, maka yang terjadi adalah dia akan menjadi pemarah, pembangkang. Karakter-karakter buruk yang seharusnya kita samarkan malah akan muncul ketika mereka dididik dengan tidak sesuai dengan kodratnya. Saya sepakat dengan Ibu. Mari kita gaungkan kata konsekuensi pada murid yang melakukan pelanggaran di sekolah kita, daripada harus memberikan hukuman yang tidak relevan. Luar biasa Ibu Evi. Ibu sudah membuka pikiran kami yang dari dulu masih terjajah dengan cara-cara mengajar seperti penjajah. Benar sekali apa yang dikatakan Pak Louis. Luar biasa sekali ya pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bu Evi. Ya, mulai saat ini saya insaf deh. Tidak akan memberikan hukuman fisik pada murid lagi. Saya berjanji akan mendidik mereka dengan hati agar budi pekertinya tumbuh dengan baik. Insya Allah Bu Sandra, Pak Louis, kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pengajaran yang baik untuk murid-murid kita. Siap, laksanakan Bu. Bu Evi, Bu Sandra, saya permisi dulu ya. Soalnya saya janjian dengan anak-anak mau buat kesepakatan kelas. Baik Pak, silakan. Bu Evi, saya boleh bertanya lagi? Boleh dong Bu. Apa yang bisa saya bantu? Waktu mengajar kemarin, kenapa Bu Evi mengelompokkan anak-anak dengan aneh? Yang suka ngomong seperti murid Salim dikelompokkan dengan anak yang suka ngomong. Begitu juga dengan murid Mita. Yang saya tahu dia suka membaca. Dikelompokkan dengan murid Indri yang sama-sama kutu buku. Menurut saya itu tidak bagus, Bu. Oh, itu Bu. Baiklah, akan saya jelaskan alasannya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik selayaknya lah mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam di sini berkaitan dengan sifat dan bentuk. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya apa? Bahwa masing-masing anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Dalam satu kelas tidak bisa kita berikan perlakuan yang sama. Maka dari itu, kemarin saya mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar mereka. Waduh, kalau dengan cara begitu, apakah Ibu tidak capek mengajar mereka dengan cara yang berbeda-beda? Apa tidak sebaiknya diajar secara klasikal saja, Bu? Kalau saya sih sudah pusing 7 keliling. Aduh. Bu Sandra, di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hal itu sesuai dengan keberpihakan saya kepada murid. Saya tidak akan memaksa anak yang punya bakat bercerita untuk menggambar. Jadi, tujuan saya adalah mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya itu adalah agar mereka bisa berekspresi secara mendalam terhadap materi yang saya sampaikan, sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki. Dan juga agar mereka bisa belajar sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi begitu ya Bu? Kodrat alam dan kodrat zaman. Saya mengerti sekarang Bu. Terima kasih sudah memberikan pencerahan. Oh iya Bu, tantangannya apa yang Bu Evi hadapi dalam menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran? Soalnya saya juga ingin menerapkan di dalam kelas. Tantangan yang saya hadapi adalah saya kesulitan mendeteksi gaya belajar murid karena anak-anak belum memahami dan menyadari potensi yang ada pada dirinya.
Mereka biasanya cuma suka ikut-ikutan dengan temannya. Selain itu, tantangan lain yang saya hadapi adalah kadang saya kerepotan melakukan penilaian dengan tugas yang berbeda-beda di masing-masing kelompok. Lalu, apa solusi untuk mengatasi semua tantangan tersebut, Bu? Penasaran saya. Ya, Bu Sandra. Saya biasanya meredam emosi-emosi saya untuk lebih bersabar dalam menuntun anak mengetahui bakat dan minatnya. Ya, walaupun itu tidak mudah, tapi saya yakin saya pasti bisa. Intinya di sini, saya harus disiplin, telaten, dan mengaplikasikan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Waduh, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Apalagi itu, Bu? Tenang, Bu Sandra. Saya akan jelaskan lagi. Hehehe. Begini bunyinya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Nah, ing ngarso sung tulodo memiliki arti di depan seorang guru harus memberikan contoh. Sedangkan ing madya mangun karso memiliki arti di tengah, guru harus selalu memotivasi murid. Dan yang terakhir adalah tut wuri handayani. Di belakang, guru mendorong kreativitas dengan memberikan kekuatan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak pencerahannya, Bu Evi. Ibu sudah membuka pikiran saya hari ini. Sama-sama, Bu Sandra. Mulai sekarang, ayo kita menjadi guru yang berpihak kepada murid. Menuntun laku murid untuk menebalkan karakter-karakter baiknya dan menyamarkan karakter buruknya. Sehingga pendidikan di sekolah kita bisa menjadi tempat tumbuhnya benih-benih murid yang memiliki budi pekerti baik, agar mereka bisa mencapai kehidupan yang bahagia, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Siap, Bu Evi. Terima kasih banyak ya atas ilmunya. Saya permisi dulu. Ada jam mengajar di kelas 7A. Hehehe. Sekalian mau coba mempraktikkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Wah, Bu Sandra hebat. Langsung mau dipraktikkan. Semoga berhasil ya, Bu. Semangat!